Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, in this meeting we will discuss about academic writing in the topic pre-writing, getting ready to write. In this meeting, the learning goals are 1. Choose and narrow a topic. Number 2. Gather ideas. Number 3. Edit ideas. So, before we continue, what is pre-writing? So, pre-writing is the process when you want to decide what are you going to write. So, next, after you decide what are you going to write, you have to continue to the next phase. Plan what are you going to write. So, there are 2 steps here. Decide and then plan what are you going to write. So, this is the pre-writing. Next, choosing and narrowing topic. Okay, in this phase, you need to choose and narrowing a topic. Di dalam pre-writing tadi, kamu diminta untuk menentukan kira-kira kamu ingin membahas tentang apa atau berbicara tentang apa, dan berikutnya kamu harus merencanakan kira-kira apa saja yang akan kamu tulis nanti. Semua proses itu merupakan proses pre-writing. Kita kembali lagi ya ke slide berikutnya. Nah, di dalam step ini, kamu harus memulai untuk choosing and narrowing a topic. Jadi, memilih dan menspesifikkan topik yang akan kamu tulis nanti. So, the step are, number 1, choose a narrow topic that isn't too narrow, limited and brief. It isn't enough ideas to write. Jadi di step ini kamu harus memilih untuk suatu topik yang topiknya itu tidak boleh terlalu sempit, atau topik yang sangat limit dan sangat singkat. Itu tidak boleh kamu pilih. Karena kalau misalnya kamu memilih topik ini, kamu akan mengalami kesulitan, yaitu it has no enough idea to write. Kamu akan kehabisan ide-ide untuk menulis nantinya, karena topik yang kamu pilih itu terlalu narrow atau sempit. Example, the age of my brothers and sisters are too far. Contoh di sini, the age, usia saudara laki-laki saya dan juga saudara perempuan saya terlalu jauh. Kalau kamu memilih topik ini untuk menjadi bahan tulisan kamu, maka kamu akan kehabisan ide-ide untuk menulis. Kenapa? Karena kalau misalnya bicara tentang usia, berarti tidak terlalu banyak hal yang bisa kamu bahas khususnya untuk topik yang ini. So, you have limited ideas to write. Sehingga kamu akan punya ide-ide yang cukup sempit untuk dibahas terlalu banyak. Karena kalau misalnya sudah tahu tentang usia saudara laki-laki dan saudara perempuan itu berbeda jauh gitu ya. Lalu apalagi hal-hal yang kira-kira bisa kamu tulis? Poin-poin apa saja? Mungkin bisa ya kalau misalnya kamu mau menulis tentang hal itu, tapi pastinya untuk menulis menjadi satu tulisan yang cukup panjang gitu ya, menjadi paragraf demi paragraf, itu akan sangat sulit menemukan ide-ide yang menarik untuk ditulis. So next, choose a topic that isn't too broad or general. Berikutnya, pilihlah topik yang tidak juga terlalu general atau broad atau terlalu umum. It will have many ideas for only one paragraph. Akan terlalu banyak sekali ide yang harus kamu tulis kalau misalnya kamu memilih topik yang sifatnya terlalu umum. Example, school, too general. Okay, when you discuss in your writing about school, you will have many things to discuss in this topic. So you have to specify. For example, when you choose the broad topic is about school, you have to specify, for example, primary school in my country, or popular school clubs, or university entrance test. Jadi ketika kamu pilih ide besarnya itu adalah school, karena school itu terlalu general dan terlalu banyak hal yang harus kamu kupas nantinya,
jadi akan sulit menemukan inti atau fokus tulisannya. Jadi kamu perlu untuk men-specify. Tolong dispesifikan ya, menjadi mungkin salah satu pilihan ini bisa jadi pilihan kamu. Yang pertama, primary school in my country. Mungkin bisa bicara tentang satu scope sekolah dengan tingkatan level tertentu, misalnya di tingkatan SD gitu ya, sekolah-sekolah SD yang ada di negaraku misalnya, atau popular school clubs, atau university entrance test. Nah, itu sepertinya lebih spesifik gitu ya. Jadi kamu bisa menemukan ide-ide yang nanti mendapatkan benang merah yang cukup mudah mengarah ke penjelasan atau yang disebut dengan controlling ideas untuk menjelaskan tentang main topikmu ini. Jadi teman-teman, di sini kamu tidak boleh memilih topik yang narrow topik, juga tidak boleh memilih topik yang too broad. Jadi dua hal ini kamu harus hindari, sehingga kamu harus memilih topik-topik yang kira-kira ada di tengah-tengah tadi ya, teman-teman. Tidak terlalu sempit dan juga tidak terlalu umum. Jadi di tengah-tengah, sehingga kamu bisa mendapatkan ide untuk menulisnya lebih mudah. Tapi kalau misalnya untuk mempermudah kamu, misalnya kamu choose a topic that isn't broad. Jadi kamu misalnya kebetulan memilih topik yang cukup luas jangkauannya, seperti tadi contohnya school. Nah, itu mungkin bisa kamu breakdown. Kamu misalnya bisa mencari satu topik yang lebih spesifik lagi dari kata school yang misalnya terlalu broad tadi. Mungkin ini bisa membantumu untuk menjangkau topik. Oke. Next, berikutnya. Narrow the topic. For example here, festival or cars. Jadi kita persempit topik ini atau kita fokuskan topik ini. For example here we have a festival. Kalau misalnya topiknya tentang festival, itu juga terlalu umum kan, sehingga kamu mungkin bisa memilih Indonesian Film Festival, atau Batik Solo Festival, atau Java Jazz Festival. Those three topics are relevant to be a material for your writing. Jadi salah satu dari topik-topik ini sudah cukup memadai untuk kamu buat menjadi satu topik untuk tulisan kamu. Or we going to the next. For example, we have a very broad topic here, cars. Car itu kan sangat umum sekali. Jadi Anda bisa spesifikkan menjadi supercars, best car show, or car free day. So those three can become your material. One of them can become your material in your writing. Jadi semoga sudah paham ya di sini untuk pemilihan topik. Jadi memilih topik itu harus difokuskan. Silakan pilih yang umum lalu difokuskan sehingga Anda bisa menemukan atau menentukan topik yang tepat untuk tulisanmu, dan juga kamu bisa menulis dengan runtun nantinya. So the next step is gather ideas. Oke, dalam pre-writing itu dikenal dengan gather ideas. Jadi kalau topiknya sudah dapat, kamu harus melangkah lagi ke gather ideas, mendapatkan ide-ide atau memperoleh ide. So there is a term here, name is brainstorming. Brainstorming is the way to gather ideas about the topic. So the first step, you try to find out the topic, and in this step, you try to find out the ideas related to your topic before. Jadi di part ini ada istilah brainstorming. Jadi di brainstorming adalah proses di mana kamu mencari ide-ide yang relevan dengan topik yang sudah kamu pilih di proses yang sebelumnya. So there are three ways to have a brainstorming here. The first is making a list. Second is free writing. Next is mapping. Jadi untuk brainstorming atau cara untuk gathering the idea ada tiga cara yang bisa kamu tempuh. Satu, making a list. Berikutnya free writing, menulis bebas. Dan berikutnya adalah mapping atau pemetaan. So we go on to the first step in brainstorming. Jadi ada istilah making a list. Ini merupakan salah satu cara untuk membuat brainstorming. Making a list mean here, write single word, phrases, or sentences that are connected to your topic. Jadi silakan tulis apakah itu kata
apakah itu frase atau apakah itu sentences atau kalimat yang merujuk pada ide yang kamu sudah tentukan di awal tadi. Look at this list a student made when brainstorming idea to write about her topic. What should I study in university? Jadi di sini adalah list kata-kata atau kalimat atau frase yang merujuk pada topik what should I study at university. Apa sih kira-kira yang bisa saya pelajari ketika saya nanti belajar di tingkat universitas? Nah, penulis di sini meletakkan atau menentukan beberapa kata atau frase atau kalimat seperti history, learning about the past, math too difficult not to understand. Next is what job do I want later? English for work or travel, writing, science, biology, chemistry, or I don't like physics or journalism. I like reading literature, art, drawing, painting, sculpture, photography, studying, homework, friends, or social life. Those are the lists that probably related to the topic. List kata-kata yang sudah tertulis ini mungkin ada kaitannya atau dicari keterkaitan untuk topik yang sudah ditentukan di awal. Jadi setelah membuat list yang kira-kira masuk atau terkait dengan topik, tugas berikutnya adalah Anda juga harus menentukan nih mana kira-kira dari list ini atau dari kata-kata yang sudah di list down atau dibuat ini, mana yang kira-kira paling mendekati dengan maksud dan tujuan tulisan untuk bisa menjelaskan tentang topik besarnya tadi, yaitu what should I study at the university. So this list is not exact what you must write in your writing, but you have to select which one is the best idea that can come or can be the part of your writing. Okay, we go on to the next. We have a free writing. Okay, when you have or you choose brainstorming in pre-writing way, you can write anything you want. So free writing helps you practice fluency. It means you can write quickly and easily. You can try to describe, to explain whatever on your brain, whatever in your mind. You can try to describe it in the piece of paper. When you free write, you do not need to worry about accuracy, having a correct grammar or spelling. Jadi di tahapan ini adalah satu cara menulis atau cara menentukan ide-ide. Cara menentukan ide-ide ya, belum proses menulis karena ini baru pre-writing, sebelum menulis. Nah, di sini adalah satu praktek menulis cepat dan juga mudah. Jadi ketika kamu menulis di sini, kamu tidak peduli tentang accuracy. Maksudnya tidak peduli adalah disisihkan dulu tentang akurasi. Karena kalau kamu sudah berpikir tentang tata bahasa yang benar, tentang spelling yang benar gitu ya, ejaan yang benar, kamu akan sedikit kesulitan untuk bisa menulis lebih banyak. Karena di dalam free writing, you have to write quickly and it comes easily. Jadi kalau misalnya di pilihan yang ini, kamu harus menulis cepat dan diharapkan untuk tidak meng-cross check atau tidak merecheck kata-kata yang kamu tulis itu ke dictionary. Kenapa? Karena kalau kamu recheck nanti waktunya cepat habis dan kamu akan terfokus dengan idemu dan akhirnya nanti kamu akan bingung sendiri or you lost your mind gitu ya. Jadi seperti mentok gitu ya pada satu ide. Jadi untuk free writing kamu diminta untuk menulis cepat dan menyisihkan sementara correct grammar and spelling. Tapi nanti tetap saja ada tahap selanjutnya karena ini kan belum tulisan yang benar. Ini hanya mengumpulkan ide-ide saja. So, do not stop if you make a mistake, just keep writing. Itu kan ya. Jadi terus aja nulis gitu ya. Just keep writing dan tolong dikesampingkan dulu tentang kesalahan, baik kesalahan kata, ejaan maupun kesalahan tata bahasa. Contohnya seperti di bawah ini. There are so many subjects to study at university.
It is difficult to choose one. Di sini ada kata there are two so. To dengan so itu kan hampir mirip ya, artinya adalah sama-sama sangat, tapi mana yang paling tepat untuk kalimat ini? Karena yang paling tepat adalah so, maka to dicoret. Lalu selanjutnya, I've always had a good mark in math, but I don't like it very much. Tidak ada masalah ya kalimat ini. Nah, berikutnya, I don't like physics, or any science very much. Di sini sudah ada kata physical, ada kata fisik. Akhirnya kata physical yang dicoret, yang dipakai adalah fisik. Tapi kan sebenarnya untuk masuk ke fase ini tuh membutuhkan kemampuan menulis kamu gitu ya. Tapi karena ini academic writing, so I believe that you already have the previous material from basic writing. Jadi kalau kamu sudah di academic writing, berarti kamu sudah pernah masuk ke fase menulis dasar. Jadi saya harap untuk menulis atau menggunakan free writing sudah tidak terlalu berat lagi. Tapi kalau kamu kesulitan untuk menulis langsung seperti ini, mungkin kamu bisa pilih yang salah satu cara seperti yang tadi itu ya, making list. Mungkin itu lebih mudah. Tapi kalau mau cepat, mungkin ini bisa dipakai. So next. Okay. For the next, we have before we continue to mapping, I would like to discuss about what is paragraph. Karena tadi berhubungan dengan free writing dan free writing itu terkait dengan paragraph, maka ada baiknya untuk menceritakan sedikit atau mendiskusikan sedikit tentang apa sih paragraph itu, meskipun nanti akan diulang lagi pada video yang berikutnya. What is paragraph? So take a look the hamburger here. The hamburgers will only attract you to come in one definition about what is actually paragraph. So paragraph will contain not only one or two sentences. It will be layers to layers, sentence to sentence. So in paragraph, it contains a group of 5 to 10 sentences that give information about the topic. Jadi, namanya paragraf tidak boleh terdiri hanya dari 1-2 kalimat. Meskipun kalimat yang Anda buat itu sangat kompleks, it will be complex sentences, tapi itu tetap tidak bisa menjadi satu paragraf. Karena paragraf harus terdiri dari 5 sampai 10 kalimat. Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan ke mapping. We continue to mapping. Jadi kita lanjutkan ke mapping. Oke, berikutnya kita lanjutkan ke mapping. What is mapping? Mapping is to make a map. So you use whole sheet of the paper. In the whole sheet of the paper, and write your topic in the middle with a circle around. Jadi mapping ini semacam membuat gambaran satu proses pemetaan untuk mencari ide-ide yang related dengan topik yang kamu buat. Contoh di sini tetap sama ya, tentang topik what should I study. Oke. Nah, topik itu ada di tengah-tengah halaman ini, dalam circle yang ada di tengah-tengah. Pay attention to that. Lalu berikutnya akan dibuat circle atau bulatan-bulatan di sekitarnya yang diharapkan bisa menjadi ide-ide yang membantu untuk penulisan artikel nantinya atau penulisan essay nantinya. For example here, what should I study? Di sini ada favorite subject. Itu dibagi lagi menjadi art, English, history, okay. Lalu ada juga English, dibagi lagi apakah English travel or English for job. History juga dibagi lagi the past. You need much reading to gather the information about history. Atau berikutnya adalah become a teacher. Nah, history mungkin bisa Anda sandingkan dengan become a teacher, the history teacher. So it's talk about the past, so you need much information or you need to gather much information, so you need a lot of readings.
Or probably you choose a favorite subject, so you can choose art. Mungkin nanti kalau misalnya bicara tentang belajar art, you can discuss about photography, painting, or sculptures. Gitu ya, jadi terfokus. Okay, next. What should I study? Masih di topik yang itu. Di sini ada good subject for job, ada journalism, business, boring, and good money. Or less favorite subject. For example, math, biology, science, physics, and experiment. Nah, dari balon-balon yang ada di sini, balon-balon ide yang ada di sini, Anda bisa tentukan mana yang kira-kira menjadi ide-ide yang mendekati dengan tujuan Anda menulis dengan topik What should I study? Mungkin yang Anda cari adalah favorite subject. Nah, jadi Anda mungkin bisa menulis tentang English. Englishnya bisa dibagi lagi nanti di controlling idenya menjadi travel and job. Atau mungkin Anda mau bicara tentang good subject for job. Good subject for job, so you can discuss about journalism, business. It can make money, or probably it can make you boring, gitu ya. Jadi di sini banyak sekali ide-ide yang tergambar, tetapi ini masih butuh untuk Anda pilih. So next, setelah teman-teman mendapat ide-ide melalui 3 proses tadi, silahkan dipilih apakah Anda mau yang making list, atau mau yang free writing, atau Anda mungkin lebih cocok dengan yang terakhir tadi, mapping. Pilih yang menurut Anda paling mudah untuk Anda buat sebelum Anda melanjutkan ke proses menulis or writing. So, the next step is editing. Jadi step berikutnya adalah editing. How to edit. Nah, how to edit di sini adalah how to edit the ideas. Jadi kan ini masih proses pre-writing, proses sebelum menulis yang sesungguhnya. Jadi teman-teman masih diharuskan untuk memilih kira-kira ide-ide mana saja yang kira-kira relevan atau important or necessary for your topic, gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau masih ingat tadi dengan making list, di sini ada history bla 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 sampai yang friends or social life. Nah, kira-kira teman-teman mungkin bisa mengedit dengan cara yang ada di bawah ini. Seperti history, learning about the past. Oh, itu mungkin bisa dipakai untuk ide. Kalau berikutnya math, too difficult, not interesting to me. Nah, itu mungkin bisa juga untuk dijadikan idea. Lalu ada what job do I want later? Describing more. Nah, itu mungkin bisa dijadikan ide. Nah, lihat yang paling terakhir, friend and social life. Nah, mungkin ini nggak ada hubungannya nih ya sama what should I study in the college, jadi ini bisa dicoret. Atau beberapa hal yang ada di sini yang mau diedit atau dicoret, nah itu berarti tidak menjadi informasi yang relevan untuk bahan tulisan kamu nanti. Jadi ini sebenarnya untuk mempermudah proses kamu menulis nantinya. Nah, sekarang kita lanjut untuk proses free writing. Cross out sentences or part of sentences, add more ideas in the margin or add more ideas at the bottom. Jadi kalau prosesnya itu seperti yang free writing, kita balik ke free writing. Nah, yang ini berarti kamu cukup untuk memberi coretan atau mungkin menambahkan gitu ya, apa saja yang kira-kira mau kamu tambahkan atau kamu buang, atau ide-idenya bisa diletakkan di bawah, in the bottom of the pages gitu ya, supaya kamu bisa ingat kira-kira apa saja yang perlu kamu buang atau kamu gunakan. Oke, nah sekarang kalau misalnya kamu pilih dengan yang mapping, mungkin kamu bisa meng-cross-check seperti gambar yang ada di bawah ini. Di sini ada what should I study? Nah, kebetulan di sini penulisnya memilih journalism, business, boring, good money menjadi satu good subject for job. Nah, ini mungkin bisa jadi pilihan. Jadi dia hanya memilih satu main idea di sini, good subject for job. Lalu dia memilih beberapa controlling idea atau supporting idea di sini seperti apa sih journalism, business, is it can make money, or it can make you bored, or it's a boring job,
Jadi itu bisa dipilih untuk jadi ide-ide. So friends, thank you so much for enjoying the video. I hope you can understand about the step of pre-writing, and thank you so much for subscribe, like, and comment. See you again on the next video. Thank you. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.